Ekonomi Klub Olimpiade Sains. Perkenalkan, nama saya Lailati Najmi. Saya selaku pembina ekstrakurikuler Klub Olimpiade Sains atau yang biasa disingkat KOS. Dan saya Surya Prasetyo selaku ketua KOS. Pasti kalian baru pertama kali kan dengar apa itu ekskul KOS? Tentunya kalian baru pertama kali mendengar ada ekskul bernama Klub Olimpiade Sains. Karena ekskul KOS adalah ekskul khusus yang hanya berada di SMA 12, berbeda dengan ekskul lainnya. Ekskul KOS adalah ekskul yang berbasis kelompok belajar. Yang dimana kita memiliki 9 bidang, yakni bidang IPA, yaitu matematika, fisika, kimia, dan biologi. Dan bidang IPS yaitu geografi dan ekonomi. Dan 3 bidang lainnya ini yang tidak kita pelajari di sekolah, TIK, astronomi, dan kebumian. Di dalam ekskul KOS, kalian akan mempelajari lebih dalam tentang ke-9 materi tersebut, yang tentunya akan sangat membantu kalian sekali dalam proses pembelajaran di sekolah. Apalagi di masa pandemi COVID-19 saat ini, di mana kalian dituntut harus melakukan pembelajaran online atau di rumah. Wah, kalian pasti akan kesulitan kan selama melakukan pembelajaran di rumah. Kalian gak akan punya teman nanya, teman diskusi, atau teman sharing mengenai mata pelajaran tersebut. Maka ekskul kami lah jawabannya. Di dalam ekskul kami, kalian akan mempunyai kelompok belajar sesuai dengan bidang yang kalian minati. Selain itu, tujuan khusus didirikannya ekskul kami adalah untuk mempersiapkan siswa-siswi terbaik dari SMA 12 yang nantinya akan dikirim untuk perlombaan bidang pelajaran seperti lomba cerdas cermat dan tentunya olimpiade, mulai dari tingkat kabupaten hingga tingkat provinsi. Sejauh ini ekskul kami sudah mendapat juara di perlombaan tingkat kabupaten. Untuk mengetahui lebih dalam tentang ekskul kami, mari simak video berikut ini. Halo teman-teman, di sini kami akan menjelaskan bidang ekonomi. Oh iya, kalian tahu nggak sih ekonomi itu apa? Jadi ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Oh gitu ya kak. Oh iya, kalian tahu nggak sih sekarang kan lagi tren tuh dengan pertanyaan seperti ini. COVID-19 itu bisa menghambat perekonomian Indonesia atau tidak? Bisa Kak, karena kan banyak para pekerja yang diberhentikan dan ini sangat berpengaruh pada perekonomian Indonesia. Karena pendapatan konsumen menurun, maka permintaan konsumen pada suatu barang pun ikut menurun. Oke, terima kasih. Nah, kami sekarang akan menjelaskan tentang matematika. Sebelumnya kalian kalau dengar kata matematika pasti udah pusing duluan kan? Nah, sekarang kami bakal jelasin gimana sih cara cepatnya buat hitung akar dan perkalian. Soalnya hal tersebut tuh jadi hal yang dasar banget dalam semua perhitungan. Contohnya adalah akar 196. Pertama kita bagi dulu jadi 2 digit dari sebelah kanan yaitu 96 dan 1. Angka berapa yang apabila dikuadratkan hasilnya adalah 1? Angka 1 kan? Maka 1 menjadi hasil dari akar tersebut. Kemudian 1 dikuadratkan sama dengan 1. 1 yang tadi dikurang 1 sama dengan 0 kan? Kemudian kita berpindah ke 96 yang ada di sebelah kanan. Angka berapa yang apabila dikuadratkan memiliki hasil satuan 6? Nah, angka 4 dan 6 kan? Kedua angka ini apabila dikuadratkan memiliki hasil satuan 6. Karena 0 sebagai hasil pengurangan yang tadi lebih kecil dari 1 sebagai hasil akar yang pertama tadi, maka kita pilih nih di antara 4 yang 6 ini, yang mana yang paling kecil? 4 kan? Maka 4 adalah jawaban dari digit keduanya. Dapat disimpulkan akar dari 196 adalah 14. Aku juga punya trik nih, trik cepat untuk menghitung perkalian puluhan. Contohnya itu adalah 32 dikali 21. Pertama-tama kita buat garis dulu. Karena ini puluhan, 32. Puluhannya adalah 3 dan satuannya adalah 2. Kita buat garis sejumlah 3, 1, 2, 3, dan satuannya adalah 2, maka kita buat garis lagi di seberangnya sebanyak 2, 1, 2. Dikali 21, maka kita buat lagi garis secara menyilang
yang puluhannya adalah 2, maka kita buat garis sejumlah 2. 1, 2, dan satuannya adalah 1. Maka kita buat garis lagi sejumlah 1. Untuk mencari jawabannya, kita lingkarkan untuk digit pertama di sini dan untuk digit kedua di sini, untuk digit ketiga yang warna ungu ini. Nah, untuk digit pertama, kita hitung titik potongnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka untuk digit pertama hasilnya adalah 6. Untuk digit kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka hasil untuk digit kedua adalah 7 dan untuk digit ketiga adalah 1, 2. Dapat disimpulkan bahwa hasil perkalian dari 32 dikali 21 adalah 672. Hai teman-teman, di sini kami akan menjelaskan tentang ilmu fisika dan astronomi. Kalian semua pasti tahu tentang sistem tata surya. Sebenarnya, sistem tata surya merupakan salah satu dari cabang ilmu fisika. Jadi, ilmu fisika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang alam semesta. Sedangkan ilmu astronomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang benda-benda yang ada di luar angkasa. Kalian juga pasti ingin tahu kan bagaimana bentuk-bentuk benda yang ada di luar angkasa? Dan yang ada di depan saya ini adalah teleskop. Teleskop ini milik ekskul kami loh. Teleskop ini untuk mempermudah kita untuk melihat benda-benda langit yang ada di atas sana. Kalian tahu nggak sih kalau planet itu bisa kita amati loh. Salah satunya yaitu planet Venus. Planet Venus berada di bagian langit barat. Planet ini sering kita lihat di sore hari dan di malam hari. Planet ini dapat kita lihat dengan mata telanjang. Kalian semua pasti tahu matahari kan? Kalian pasti berpikir matahari itu sebuah planet. Jika kalian berpikir seperti itu, maka kalian salah. Sebenarnya matahari adalah bintang yang berada di galaksi Bima Sakti. Artinya masih banyak benda-benda langit yang lebih besar dari matahari. Untuk kalian yang ingin tahu benda-benda langit yang ada di luar angkasa, yuk gabung di ekskul kami. Kalian akan lebih tahu lagi tentang alam semesta ini. Terima kasih. Hai semua, di sini kami akan menjelaskan tentang biologi dan kimia. Apa sih itu biologi? Sebenarnya, kalian sudah mempelajari biologi saat kalian masih SD hingga saat kalian SMP. Tapi di SMA ini kalian akan mempelajari lebih lanjut. Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Termasuk yang lagi hit sekarang ini nih, yaitu virus. Pasti semua langsung kepikiran virus corona kan? Ya ini lagi heboh banget, bahkan di seluruh dunia. Tapi kenapa sih kita harus pakai masker? Karena dapat menghambat penyebaran virus corona. Lah, emangnya virus corona bisa nyebar lewat mana aja sih? Virus corona bisa menyebar lewat batuk dan bersin si penderita. Makanya kita harus pakai masker. Oh gitu. Terus kimia itu apa? Kimia adalah ilmu yang mempelajari mengenai komposisi, struktur, dan sifat zat. Pasti kalian berpikir kalau kimia itu adalah bahan yang berbahaya kan? Jangan salah ya, kimia itu lekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari loh. Betul banget tuh, apalagi sering dipakai loh sama ibu kalian. Apa tuh? Jawabannya garam dapur. Yap, garam dapur. Di kimia, garam dapur biasa disebut natrium klorida atau NaCl. Wah, bidang Diko seru-seru ya Kak? Iya dong, pastinya. Sekian. Halo semua, kami di sini akan menjelaskan sedikit tentang ilmu geografi dan kebumian. Geografi itu apa sih, Kak? Nah, geografi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi dan seisinya. Contohnya laut, Kak. Wah, iya nih. Kita kan tinggal di dekat laut. Kira-kira bahaya nggak sih? Wah iya tuh, kita kan tinggal di dekat Tanjung Pasir. Kira-kira bisa kena tsunami nggak ya? Enggak. Kenapa, Kak?
Tanjung Pasir tidak akan terjadi tsunami karena sebenarnya Tanjung Pasir bukanlah lautan lepas. Dan juga lokasi Tanjung Pasir ini terbilang cukup jauh dari Gunung Merapi yang sewaktu-waktu bisa saja erupsi. Oh gitu. Terus kalau kebumian itu apa Kak? Kalau kebumian itu materi kumpulan cabang-cabang ilmu yang mempelajari bumi. Salah satunya mengenai batu-batuan. Pasti kakak-kakak pernah melihat batuan kan? Tapi Kak, sebenarnya batuan itu banyak jenisnya. Jenis-jenis batuan itu ada apa aja sih Kak? Ya, yang pertama ini batu andesit. Batu andesit ini termasuk ke dalam jenis batuan beku. Nah, maksud batuan beku itu apa Kak? Nah, batuan beku itu batuan yang terbuat dari magma yang membeku atau mengeras, atau bisa disebut dengan kristalisasi magma. Terus yang kedua itu batuan serpih. Batuan serpih itu termasuk ke dalam jenis batuan sedimen. Batuan sedimen itu apa Kak? Nah, batuan sedimen itu batuan yang terbuat dari endapan bahan-bahan yang terbawa oleh air atau angin. Kalau kalian ingin mengetahui lebih lanjut tentang ilmu geografi dan kebumian, Kami tunggu ya. Kami tunggu kehadiran kalian di Klub Olimpiade Sains. Klub Olimpiade Sains akan menjadi teman terbaik kalian dalam belajar. Bersama KOS meraih prestasi, bersama KOS meraih mimpi. Klub Olimpiade Sains. Klubnya